Iman anak sebenarnya dimulai dari mana? Pertanyaan ini menguat untuk kami di program ini sesuai dengan himbauan Bapak Uskup tentang pendampingan orang tua terhadap anak usia dini, pencanangan untuk tahun 2026. Apakah iman anak ini muncul dari gereja atau dari mama dalam rumah? Dr. Yohan, dari mana iman Ya. seorang anak itu? Saya pikir kita bisa cepat sepakat bahwa iman seorang anak itu dimulai ketika anak itu masih dalam kandungan ibu. Karena apa yang dialami oleh anak dalam kandungan ibu mempengaruhi seluruh kepribadiannya, mempengaruhi dia bergaul dengan sesama, mempengaruhi dia melihat dirinya sendiri, orang lain, alam, dan juga Tuhan. Menurut pandangan kitab suci, Allah itu kasih. Dan pengalaman kasih yang paling awal itu kan dalam kandungan ibu. Karena itu kalau bertanya kapan dan di mana iman itu dimulai, saya yakin kita cepat katakan bahwa sejak dalam kandungan ibu. Dan karena itu gereja keuskupan kita selain mencanangkan gerakan orang tua peduli anak usia dini, juga punya gerakan KUB peduli ibu hamil. Ya. Karena keyakinan tadi bahwa kehidupan sejak dari awal sudah merupakan suatu yang kudus, yang perlu dilindungi. Karena pengetahuan juga menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dialami anak dalam kandungan ibu mempunyai pengaruh untuk seluruh hidupnya. Tentu mama dalam rumah ini juga punya kaitan karena kita sedikit lagi masuk bulan Maria, Bapak Uskup. Dan hari ini kita hadirkan Maria bukan sebagai seorang figur yang jauh, tapi Maria dihadirkan sebagai seorang mama dalam keluarga. Ya. Pertanyaan kami dalam podcast ini, Bapak Uskup, kalau ini kita tarik ke keluarga Kristen Katolik hari ini, apa arti duka cita seorang mama dalam kaitan dengan iman anak? Bulan Mei sebagai bulan Maria yang antara lain membawa kita ke pandangan tentang Bunda Maria sebagai bunda yang berduka cita, Mater Misericordia. Ini dikaitkan dengan pandangan cerita kitab suci tentang 7 duka Maria. Dan ini saya kira sangat relevan dengan duka ibu kita kapan saja, di mana saja. Itu yang pertama, duka Maria ketika mendengar bahwa hatinya akan ditembusi sebilah pedang karena anak ini. Jadi bagaimana hati seorang ibu kalau harus mendengar prediksi tentang anak dan apa yang terjadi dengan dirinya. Pandangan orang tentang seorang anak yang dilahirkan. Bayangkan, kalau yang positif baik, tapi ada juga pandangan yang merendahkan, khususnya ketika anak itu dilahirkan sebagai anak yang difabel. Apa kata orang tentang anak itu mempengaruhi atau pasti melukai ibunya kan? Itu penderitaan Maria yang pertama. Yang kedua, pengungsian ke Mesir. Maria sebagai ibu menderita karena harus mengalami bahwa ketika anak masih dalam usia yang sangat dini harus lari dari tempat di mana mereka tinggal, mengungsi ke Mesir. Anak yang dikejar-kejar, anak yang tidak disukai, anak yang dianggap sebagai musuh masyarakat dan agama. Anak dalam perantauan, anak dalam pelarian. Ini juga pengalaman duka ibu-ibu. Anak mengalami bersama anak harus melarikan diri karena bencana, karena peperangan, karena kondisi kehidupan yang tidak menguntungkan. Ini juga pengalaman ibu menderita, ibu-ibu kita yang menderita sekarang ini. Lalu yang ketiga, pengalaman Maria sebagai ibu ketika Yesus dalam usia 12 tahun itu tidak ditemukan, tidak sedang ada dengan mereka. Dia tertinggal di Yerusalem. Pengalaman ibu yang harus merasa menanggung konsekuensi ketika anak sudah mulai beranjak remaja dan dewasa, mulai menempuh jalannya sendiri. Harus mengalami bahwa ya anak
tidak bisa terus ada dalam dekapan dan melaksanakan apa yang dia kehendaki, tapi anak mulai menempuh jalannya sendiri. Ini juga pengalaman yang tidak mudah bagi seorang ibu. Lalu yang keempat itu ketika Maria harus mengikuti jalan salib Yesus itu. Bertemu dengan Yesus yang memikul salib. Perjumpaan dengan anak yang sedang memikul salib. Penderitaan Bunda Maria. Juga penderitaan para ibu kita. Yang harus melihat bahwa anak yang menjadi andalannya ternyata harus memikul salib. Karena perlakuan orang lain. Atau mungkin juga karena kesalahannya sendiri. Tapi bahwa anak itu menderita. Dan ibu harus menyaksikan itu. Ini kan penderitaan yang besar sekali bagi seorang ibu. Ya. Lalu yang kelima, itu Maria di bawah kaki salib Yesus, penderitaannya. Stabat Mater. Maria di bawah kaki salib Yesus. Ini penderitaan karena kematian anak. Ini dalam versi Maria anak tunggal ya. Anak tunggal yang menjadi tumpuan segala harapan, sumber kegembiraan seorang ibu, walaupun kehidupan tidak selalu mudah, tapi harus mati dengan cara yang sangat tragis. Menjadi musuh banyak orang, tidak disukai oleh semua orang, oleh banyak orang, Ya. Ini menimbulkan luka juga pada seorang ibu sekarang dan di mana saja. Lalu yang keenam, ketika Maria memangku jenazah Yesus yang dilukiskan dalam patung Pieta dari Michelangelo. Maria yang menatang Yesus yang sudah mati dalam pangkuannya. Ini derita ibu ketika menerima kembali jenazah anaknya. Penderitaan yang terjadi sekarang juga. Dan yang ketujuh itu ketika Maria mengikuti pemakaman Yesus. Bahwa anak ini yang dilahirkan dalam kondisi yang sulit dimakamkan dalam makam yang dipinjam dari orang lain. Jadi perasaan tidak bisa memberikan kepada anak untuk peristirahatan terakhirnya tempat yang bisa diusahakan sendiri. Tapi pinjaman dari orang lain. Ini kan penderitaan seorang ibu. Mungkin menjadi titik kulminasi dari penderitaan banyak ibu yang untuk menghidupi anak harus meminjam. Sekolahkan anak harus meminjam. Sekarang ketika anak mati pun kuburan harus diberikan dari orang lain. Ini penderitaan yang dialami oleh Maria. Karena itu kita sebut sebagai Mater Dolorosa, ibu yang menderita. Dan dengan ibu seperti ini, saya yakin bahwa banyak dari antara kita, terutama ibu-ibu, dapat mengidentifikasikan dirinya. Tetapi yang sangat penting untuk kita sebagai orang beriman adalah di samping ketujuh penderitaan Maria, Dolores Matris, itu ada juga Letitia Matris, ada juga kegembiraan Maria. Jadi ada dua sisi yang juga ditampilkan oleh Maria. Maria sebagai Mater Dolorosa, tapi juga Maria sebagai ibu yang memiliki dasar untuk bergembira dan bergembira. Dan karena itu juga menjadi contoh untuk kita, model untuk kita, terutama para ibu. 7 kegembiraan Maria itu yang pertama, ketika mendengar kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saya yakin setiap ibu atau umumnya itu ketika mendengar berita tentang anak yang ada dalam kandungannya, mendengarnya dengan penuh kegembiraan. Apalagi kalau kehadiran anak itu dirindukan sudah lama. Saya menjumpai banyak pasangan muda yang
sudah lama merindukan kehadiran seorang anak, harus menanti lama. Dan kalau sampai dapat anugerah itu kegembiraan yang luar biasa. Lalu yang kedua, kegembiraan Maria ketika boleh mengunjungi Elizabeth, saudaranya itu. Mengunjungi orang lain. Ibu yang tengah mengandung juga mengunjungi saudarinya juga sedang dalam keadaan yang sama. Ini kegembiraan ibu-ibu dan kegembiraan kita semua bahwa ada kemungkinan berbagi kisah, berbagi kegembiraan. Tidak menyimpan sendiri kegembiraan dibagi bersama orang lain. Seperti juga kecemasan dan penderitaan dibagi bersama orang lain, kegembiraan pun dibagi dengan orang lain. Ini pengalaman kegembiraan kedua dari Maria dan saya yakin juga menjadi kegembiraan kita, kegembiraan para ibu. Yang ketiga tentu peristiwa kelahiran Yesus. Melahirkan anak walaupun dalam kondisi yang sangat sulit seperti yang dikisahkan dalam Injil, tetap ketika mereka harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem, ya, dan tidak menemukan tempat yang layak, melahirkan anak tetap merupakan satu kegembiraan. Ya, dipercaya menjadi orang ibu, orang tua yang meneruskan kehidupan kepada generasi baru. Ini satu kegembiraan luar biasa. Yang keempat, kegembiraan Maria ketika melihat kunjungan dari ketiga majus dari timur itu. Bahwa anak ini walaupun dilahirkan dalam kondisi seperti ini, tetapi ternyata menjadi orang yang dicari oleh banyak orang lain. Bahkan dari jauh untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Karena anak ini diprediksi menjadi seseorang yang akan sangat berguna bagi masyarakat dan dunia. Jadi mendapat kunjungan dari banyak orang lain ketika anak itu baru dilahirkan. Kegembiraan para ibu. Lalu yang berikut ketika Yesus dijumpai kembali dalam bait Allah pada usia 12 tahun. Dia hilang, mereka cari dan dia ditemukan kembali. Kegembiraan setiap orang tua ketika anak yang mencari jalannya sendiri, kemudian dapat kembali dirangkul, didekap, tapi dalam kesadaran bahwa anak sekarang sudah menjadi dewasa. Ya. Pendekatan dengan anak tentu saja berbeda dengan ketika dia masih bayi kan. Ya. Jadi saya kira itu momen yang sangat krusial dalam kehidupan Maria juga Yosef, sadar bahwa dengan anak dengan kondisi seperti ini, pendekatan mereka pun mesti berubah kepada Yesus. Ya. Tapi kegembiraan karena toh menemukan jalan. Mereka kembali menemukan Yesus. Ini hemat saya menemukan jalan baru untuk mendekati Yesus ini. Ya. Lalu yang berikut itu pada peristiwa kebangkitan. Kegembiraan Maria mengalami bahwa putra yang mati dan dikuburkan itu ternyata hidup lagi. Ternyata ada bersama mereka. Bersama Maria dan para rasul yang lain. Kehadiran seperti ini dalam bentuk yang kehadiran seperti ini sebagai Yesus yang bangkit. Ini merupakan kegembiraan Maria dan anak yang dianggap sudah hilang, sudah jauh, itu bisa dalam satu atau lain cara kembali hadir bersama orang tua. Ini kegembiraan orang tua. Lalu dan kegembiraan terakhir ketika Maria naik ke surga dan dimahkotai sebagai ratu untuk dunia, untuk umat manusia. Satu kegembiraan yang menjadi tujuan kita semua, terutama tujuan para ibu, bahwa seluruh proses yang telah dimulai dilewati dengan kegembiraan, dengan penderitaan dan kegembiraan, akhirnya
mendapat kulminasinya, titik akhirnya dalam pemahkotaan. Dalam kemuliaan boleh mengambil bagian dalam kemuliaan yang dimiliki oleh Sang Putra. Anak ibu boleh berpartisipasi dalam apa yang menjadi pengalaman keberhasilan anak. Itu satu kegembiraan luar biasa bagi seorang ibu. Kita mempunyai Mater Dolorosa dengan 7 penderitaan tadi, tapi juga ada 7 kegembiraan yang melekat pada Maria. Dan karena itu ketika dalam bulan Mei ini kita menempatkan Bunda Maria secara istimewa dalam devosi kita, saya kira Maria menjadi figur yang sangat penting dan para ibu seperti kita semua yang lain dapat mengidentifikasikan dirinya. Sekarang kalau kita bicara tentang realitas itu sendiri, ada banyak mama yang boleh jadi dia merasa jauh dengan anaknya. Ada mama yang juga merasa mungkin gagal sebagai mama. Anak yang tidak berhasil dalam pendidikan, anak yang mungkin terlibat dalam pergaulan yang merusak. Juga ada mama yang mungkin merasa dalam hidup berkeluarga, perkawinan yang sudah dibangun itu akhirnya runtuh hanya karena ketidaksetiaan dalam hidup berkeluarga. Dan ini sangat berhubungan dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Uskup. Kenyataan-kenyataan seperti ini. Pertanyaannya begini, dalam realitas keluarga yang seperti ini, yakinkah Bapak Uskup bahwa iman bisa bertumbuh? Saya yakin iman bisa bertumbuh. Iman bisa bertumbuh di mana saja. Kalau kita melihat dalam alam ya, benih itu entah benih padi, jagung, atau besi yang kita tanam, itu bisa tumbuh dalam di lahan yang kelihatan sangat dipenuhi dengan batu-batu, tapi ada celah di mana ada humus dan bisa tumbuh entah jagung, padi atau yang lain-lain. Seperti itu juga saya yakin bahwa dalam kondisi apapun iman bisa bertumbuh. Dalam kondisi tertentu mungkin lebih mudah. Dalam kondisi yang lain lebih sulit. Tetapi bahwa dia bisa bertumbuh, saya yakin dia bisa bertumbuh. Dalam kondisi seperti yang dilukiskan tadi, ketika ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, belajar dari Maria yang melewati 7 duka cita tadi, 7 pengalaman duka. Saya kira dapat membantu kita, terutama para ibu, untuk tetap berkanjang. Mendampingi anak dengan cara yang juga tadi Maria harus berbeda ya. Jadi ketika anak sudah begini, anak sudah begitu, perlu ada penyesuaian yang harus dibuat. Tapi bahwa sama sekali tidak melepaskan anak itu juga Maria ya, ketika Yesus memanggul salib tetap menyertai dari jauh, tetap menyertai. Lalu ada momen tertentu dikatakan ada perjumpaan, tapi tetap menyertai. Saya kira pengalaman seperti ini memungkinkan iman itu bertumbuh. Kita dengar, kita tahu banyak cerita dalam lingkungan sekitar kita yang menunjukkan bahwa ya dengan banyak tantangan, dengan banyak kesulitan, orang masih bisa mengalami, anak misalnya ya, anak masih bisa mengalami bahwa ada kekuatan yang melampaui semua yang manusiawi dan duniawi ini, tempat dia bisa berlari, tempat dia mendapatkan pertolongan. Dan ibu yang mendapat kesulitan, ibu yang sampai pada mungkin batas kesabaran, batas kemampuannya, masih tetap bisa mengalami sesuatu seperti pintu yang terbuka, seperti langit yang terbuka, yang kemudian memberi jalan keluar.
Sehingga kalau pertanyaan tadi apakah iman bisa bertumbuh, saya yakin iman bisa bertumbuh walaupun tidak semudah kalau konteksnya berbeda. Bapak Uskup mencanangkan tahun ini sebagai tahun orang tua mendampingi anak usia dini. Tadi pertanyaan kami melihat dari sisi anak, apakah memungkinkan iman dapat bertumbuh dengan baik kalau realitas di luar dia seperti yang tadi digambarkan. Pertanyaan lanjut seperti ini Bapak Uskup. Ada orang tua yang berpisah. Ada orang tua yang karena beban masa lalu, pendidikan kepada anak menjadi agak berantakan. Dan banyak persoalan-persoalan lain. Ada orang tua yang juga sangat fokus bekerja dan sekian. Pertanyaan Bapak Uskup terkait dengan tahun ini. Apakah orang tua yang terluka menurut Bapak Uskup bisa terus melakukan pendampingan yang baik terhadap anak? Orang tua yang terluka, orang tua yang berduka, atau khususnya ibu yang terluka, ibu yang berduka, tetap merupakan ibu. Dan ibu adalah kehidupan. Karena itu saya tetap memiliki harapan yang besar bahwa juga ibu-ibu yang mengalami kesulitan, mengalami luka, tantangan dalam hidupnya, kalau kita tidak membiarkan diri tetap terpenjara dalam kondisi seperti ini, maka ibu ini pun bisa bangkit lagi dan bisa kembali mendampingi anak. Saya membayangkan tadi peristiwa Yesus ketika berumur 12 tahun. Ketika Maria dan Yosef tiba-tiba sadar anak tidak ada di tengah kita. Dan ungkapan mereka kepada Yesus itu ya ini tega sekali. Artinya bahwa kami sudah mencari engkau. Ini kan ungkapan yang sebenarnya mengekspresikan seluruh kekesalan kan. Itu juga yang dialami oleh banyak ibu, banyak orang tua. Tapi seperti kita bisa belajar dari Maria dan Yosef, ada fase itu, ada kemampuan itu untuk bisa bangkit lagi. Bisa bangkit lagi. Ini demi anak ini yang sudah kita lahirkan, kita bangkit lagi. Kita bangkit lagi, kita berusaha lagi. Walaupun kita punya keterbatasan, kita punya kekecewaan, kita punya sakit hati karena dikhianati, karena tidak didengarkan, atau karena cara kita mendampingi anak mungkin tidak lagi sesuai dengan apa yang menjadi konteks dunia yang sekarang. Tetapi saya yakin bahwa kalau bukan sekarang, anak itu kemudian pasti sadar bahwa pada momen seperti itu sebenarnya orang tua toh berusaha untuk menunjukkan perhatian dan kasih mereka kepada dia. Karena itu saya selalu katakan investasi kasih kebaikan kepada anak itu tetap penting walaupun hasilnya buahnya mungkin ditunjukkan jauh kemudian, mungkin orang tua tidak lagi melihat itu. Tetapi saya pikir ini investasi ini berguna untuk anak itu, dan untuk anak itu artinya juga untuk generasi selanjutnya, untuk cucunya dan selanjutnya. Jadi walaupun kondisinya seperti tadi, tapi saya pikir bahwa itu perlu kita usahakan. Ya. Tidak gampang, saya yakin sekali tidak gampang. Dan karena tidak gampang, maka juga sangat penting kita menggalang ini sebagai gerakan orang tua peduli anak usia dini, tapi selalu membingkainya dalam KUB. Ya.
kita butuh wadah seperti KUB untuk saling menguatkan, saling mengingatkan akan kepedulian kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak usia dini ini. Banyak orang tua merasa sulit, merasa sendirian menghadapi kondisi seperti ini. Tapi saya pikir kalau kita memahami dan menghidupi KUB kita itu secara sungguh-sungguh, maka dia menjadi wadah itu. Di mana orang tua saling mengingatkan, saling menguatkan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka yang sangat sentral untuk memperhatikan anak, terutama ketika anak-anak itu masih dalam usia dini. Tadi karena sendirian kita akan menghadapi banyak kesulitan, maka kita mempunyai wadah seperti ini. Ya, Bapak Uskup, saya yakin teman-teman mulai puas dengan jawaban Bapak Uskup. Tapi masih ada pertanyaan yang tersisa, baik pada kami juga publik, khusus yang Katolik. Di 3 tahun atau 2 tahun berturut-turut itu kelihatan Bapak Uskup punya concern yang luar biasa pada bagaimana merawat kehidupan melalui ibu hamil, lalu bagaimana wadah seperti KUB mendampingi anak, dan tahun ini dari lingkup keluarga. Apakah ini karena kesadaran Bapak Uskup bahwa memang dunia keadaan sekarang seperti ini dan bertolak dari keyakinan Bapak Uskup bahwa semua bisa diselesaikan? Ini sebenarnya merupakan keputusan dari Musyawarah Pastoral Keuskupan Agung Ende, musyawarah yang ke-8. Jadi ini bukan gagasan saya. Ini gagasan semua yang menjadi fungsionaris pastoral yang bertemu dalam rangka Musyawarah Pastoral ke-8 dan memutuskan untuk membuat 3 gerakan ini. 3 gerakan sebagai penjabaran dari komitmen kita untuk memperhatikan keluarga-keluarga. Yaitu gerakan KUB Peduli Ibu Hamil, gerakan KUB Ramah Anak, dan gerakan Orang Tua Peduli Anak Usia Dini. Dan saya sangat bersyukur datang ke Keuskupan Agung Ende menemukan kekayaan gagasan, tapi juga kekayaan pengalaman untuk mengatur gerakan-gerakan ini. Dan saya meneruskannya dengan penuh rasa syukur. Karena saya yakin bahwa ini merupakan komitmen gereja untuk menjadi betul sakramen keselamatan di tengah dunia sekarang ini dengan banyak-banyak kesulitan yang dihadapi. Sekarang saya kira gereja dengan komitmennya untuk memperhatikan pastoral keluarga datang dengan 3 gerakan ini. Yang saya gerakan yang sangat tepat, sangat baik, dilahirkan dari pertemuan yang menurut saya pasti inspirasi oleh Roh Kudus yang menggerakkan pikiran-pikiran yang brilian untuk melahirkan ketiga gerakan ini. Sekarang bagaimana kita berusaha supaya betul gerakan ini menjadi gerakan bersama. Betul masuk ke dalam pikiran orang, menggerakkan hati orang, sehingga bersama-sama kita melangkah mewujudkan KUB kita menjadi KUB yang ramah anak, yang peduli ibu hamil, dan menggerakkan mendorong orang tua kita di KUB supaya menjadi orang tua yang peduli anak usia dini. Saya tentu yakin juga bahwa kita tidak menyelesaikan semua masalah. Tetapi bahwa kita memberikan sesuatu untuk persoalan yang ada, ini sudah merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahwa kita tidak diam terhadap masalah, tapi kita dari kekayaan pengalaman kita, dari kekayaan spiritualitas kita, dari kekayaan pengalaman menggereja, kita katakan oke, kita melaksanakan ketiga gerakan ini. Dan gerakan ini tidak akan berjalan, tidak akan mencapai apa yang dimaksudkan apabila hanya merupakan gerakan elitis, hanya merupakan gerakan para imam atau dari para pengurus KUB dan tidak menjadi gerakan bersama. Ini disebut sebagai gerakan. Ini sangat penting juga gerakan. Kita mesti bergerak bersama, kita perlu bergerak bersama. Dan kita digerakkan oleh visi yang sama, oleh tujuan yang sama. Kita digerakkan dengan semangat yang sama. Dan kita digerakkan dengan langkah-langkah konkret
yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan itu. Jadi ada tujuannya, ada semangatnya, dan ada langkah-langkah konkret. Bapak Uskup, pembicaraan terkait keluarga membuat kami berpikir untuk menghadirkan satu mama Oke. yang kami minta hadir di studio. Dan saat ini ibu mama dalam keluarga ini sudah ada di sini dan ingin bertanya langsung kepada Bapak Uskup terkait pendampingan anak. Ada Ibu Mei, mungkin kamera bisa diarahkan ke Ibu Mei. Ya, kami berikan kesempatan kepada Ibu Mei untuk berbicara apa saja yang menjadi pertanyaan terbungkus selama ini. Box itu dibuka sekarang. Silakan. Oke, baik. Bapak Uskup yang terkasih, Kakak Pater Yohan Wadu. Pertama-tama Mei mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari tim podcast Buka Box yang memberikan kesempatan dan memilih Mei untuk bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Jujur Bapak Uskup, Mei mempunyai banyak sekali box dalam kehidupan Mei. Dan pada kesempatan kali ini Mei mau membuka beberapa box itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak Uskup. Yang pertama, Mei perkenalkan diri dulu. Kebetulan kalau tadi kita berbicara tentang Maria, kebetulan nama Mei juga depannya Maria. Jadi Mei adalah seorang single parent dengan anak perempuan umur 8 tahun yang sangat cantik namanya Aulin. Dan saat ini Mei juga seorang ibu bekerja. Mei kerja di Hotel Grand Wisata Ende sejak Februari 2013. Jadi mungkin sudah sekitar 13 tahun Mei bekerja di Kota Ende. Pada kesempatan kali ini Bapak Uskup, Mei mau menyampaikan, membuka box tadi bahwa sejak Mei sampai di Ende, Mei juga termasuk wanita atau perempuan yang aktif dalam komunitas atau kegiatan-kegiatan di gereja. Sampai menikah lalu hamil dan punya Aulin. Nah pada saat itu juga Mei berusaha untuk semua hal baik dalam kehidupan Mei terima, Mei ambil, Mei cari supaya bisa memperbaharui atau membuat kehidupan kami lebih baik. Lalu pada Oktober 2022 suami Mei meninggal karena sakit dan pada saat itu juga Mei menjadi single parent. Jelas pada momen-momen itu Mei mewakili semua mama yang pernah merasakan hal seperti Mei. Mungkin tidak dalam 7 duka Maria, tetapi Mei merasa bahwa di dalam 7 duka Maria yang tadi Bapak Uskup sampaikan, ada satu kekhawatiran di dalam hati Mei yang 12 tahun Yesus hilang. Walaupun tidak dalam konteks ini, tetapi Mei merasa bahwa yang Mei khawatirkan, yang para mama khawatirkan adalah saat ketidaklengkapan orang tua dalam satu keluarga, kami khawatir bahwa itu akan menghilangkan jati diri anak kami, menghilangkan kepercayaan diri dari anak kami. Dan hal-hal itu membuat kami selalu berusaha untuk melakukan semua yang baik dalam hidup. Setelah suami pergi, Bapak Uskup, Mei melakukan semua hal sendiri, baik menafkahi keluarga, lalu memastikan pendidikan dan kesehatan dari kami sekeluarga dengan baik, dan juga kami perlu memperhatikan untuk sosial masyarakat, baik kami sendiri yang single parent ataupun anak kami yang juga berbaur dengan anak-anak usia mereka. Nah pada kesempatan kali ini Mei mau bertanya Bapak Uskup, bagaimana cara yang baik untuk kami para ibu yang bekerja, yang mempunyai banyak sekali kegiatan di luar rumah, bagaimana cara kami
bisa melakukan pendampingan iman yang baik untuk anak. Karena kami yakin jika anak kami didampingi iman yang baik, dia akan bisa menjalani kehidupannya dengan baik, walaupun sudah tidak dengan ayahnya. Baik, itu mungkin pertanyaan salah satu box yang saya buka pada kesempatan kali ini. Kami yakin dengan jawaban dari Bapak Uskup bisa membuat kami bisa lebih bersemangat kembali. Terima kasih. Seorang ibu single parent yang harus bekerja, mempunyai waktu yang sangat terbatas untuk anak. Yang pertama, saya pikir bahwa memanfaatkan waktu sesedikit apapun secara intensif untuk anak bersama anak, ini sangat penting. Saya juga tahu bahwa kalau orang bekerja 8 jam sehari, malah sampai 12 jam sehari, pulang sudah capek. Bagaimana memperhatikan anak ini ya? Tapi saya mengharapkan bahwa walaupun kondisinya sulit, tapi masih sedikit ada waktu yang digunakan dengan sangat baik untuk anak. Berikan waktu sedikit apapun, tetapi gunakan yang sedikit itu dengan baik untuk anak. Itu yang pertama. Dengan waktu yang terbatas, tapi tetap berusaha untuk memberikan waktu untuk anak. Yang kedua, saya yakin juga sangat penting mencari tempat pendidikan yang baik untuk anak. Karena anak juga kalau orang tuanya di rumah, tapi sebagian waktu itu dihabiskan anak di sekolah bersama teman-temannya. Karena itu berusaha untuk menyekolahkan anak dan memastikan bahwa di sekolah itu ada iklim yang baik. Guru-guru yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak, juga di antara anak sendiri ada kondisi yang baik sehingga mereka tidak saling membuli, tidak saling menjelekan, tapi sebaliknya saling mendukung. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira juga sangat penting memanfaatkan event-event pertemuan entah dengan keluarga besar atau dalam KUB. Kalau ada, hadirkan juga anak supaya anak bisa mendapat kesempatan bergaul dengan teman-temannya di luar sekolah. Dan ini merupakan kesempatan yang baik bagi anak untuk mengenal orang lain, tapi juga belajar nilai kekeluargaan, nilai persahabatan, kalau pertemuan itu berdasarkan persahabatan, atau nilai keimanan kalau itu terjadi karena KUB misalnya. Saya yakin bahwa, dan saya berdoa mengharapkan sangat bahwa waktu yang sedikit tadi, kalau dimanfaatkan dengan baik, lalu kalau kita mempunyai lembaga pendidikan, sekolah-sekolah yang sungguh memperhatikan anak-anak, dan kalau ada interaksi sosial, keagamaan yang baik, entah dengan tetangga, keluarga besar, dengan KUB, maka kita membantu menciptakan iklim di mana anak-anak kita tumbuh tidak hanya secara intelektual, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara sosial dan untuk kerohaniannya, untuk keimanannya. Bapak Uskup tadi di segmen-segmen yang pertama, kedua, dan ketiga disampaikan oleh Kakak Pater Yohan bahwa Bapak Uskup datang ke ND lalu berdasarkan Muspas 8 membuat gerakan-gerakan 3 itu. Kebetulan Bapak Uskup Mei terlibat di dalam KUB dan lingkungan serta stasi untuk kegiatan ini. Sehingga mungkin Mei menjadi hafal bahwa Desember 2024 di launching gerakan KUB Peduli Ibu Hamil, lalu 27 Januari itu 2025 KUB Ramah Anak, dan pada 4 Januari kemarin saat Epifania itu gerakan orang tua peduli anak usia dini.
Nah, Bapak Uskup, keterkaitan antara 3 gerakan ini sangat relevan, sangat baik sekali. Dan itu pada awalnya kalau KUB Ramah Anak dengan KUB Peduli Ibu Hamil, kami sudah merasa juga bahwa itu lingkarannya lebih agak besar karena KUB. Lalu setelah itu gerakan pada tahun ini lebih mengecil kepada keluarga. Nah, sedangkan itu ada orang tua yang peduli anak usia dini. Kebetulan memang mungkin sekarang Aulin tidak dalam kondisi anak usia dini, tetapi Mei di sini mewakili para mama juga yang anaknya usia dini. Mungkin box yang kedua, Bapak Uskup, apa yang Bapak Uskup lihat secara mendalam di dalam kami, di dalam keuskupan ini, sehingga Bapak Uskup secara senang hati untuk mendilkan 3 gerakan ini ada di dalam keuskupan Agung Ende. Karena jujur Bapak Uskup, untuk kegiatan peduli ibu hamil, mungkin kegiatan ramah anak agak sinkron dengan sekami JPA. Tetapi kalau kegiatan KUB ibu hamil, kebetulan di KUB-nya Mei sangat dijalankan gerakan tersebut. Dan itu teman-teman Mei di luar keuskupan Agung Ende, hampir 2-3 orang menyampaikan bahwa Mei coba ya di keuskupan kami juga ada gerakan seperti ini. Dan ternyata dari saat itu baru kami tahu bahwa kegiatan ini khusus dan spesial di keuskupan Agung Ende. Nah, pertanyaannya Mei, box yang kedua Bapak Uskup, apa yang Bapak Uskup lihat sehingga Bapak Uskup bisa dengan senang hati mendilkan 3 gerakan ini. Terima kasih. Ya. Saya sangat bersyukur seperti yang saya katakan tadi ketika tiba di Ende dan tahu bahwa sudah dipikirkan, digagaskan ketiga gerakan ini dan saat saya tiba dalam proses untuk melunching gerakan-gerakan ini. Kalau kita bicara tentang gerakan terakhir ini ya, orang tua peduli anak usia dini yang kita jalankan bersamaan dengan kedua gerakan yang lain. Jadi bukan berarti sekarang kita tinggalkan kedua gerakan lain, tapi kita jalankan bersamaan dengan kedua gerakan lain, yaitu gerakan KUB Ramah Anak dan KUB Peduli Ibu Hamil. Karena kesadaran bahwa anak-anak usia dini sekarang ini, karena kondisi keluarga yang tidak gampang, menghadapi banyak tantangan, ekonomi, relasi antara orang tua, itu menghadapi situasi, anak-anak menghadapi situasi yang tidak gampang. Perubahan mental, kebiasaan hidup dari orang tua sendiri, itu menempatkan anak usia dini yang memang sudah lemah menjadi semakin sulit. Karena itu dengan gerakan ini kita mau membangkitkan kesadaran dan terutama cinta dari para orang tua terhadap anak mereka ketika mereka pada usia dini. Kesadaran bahwa anak-anak yang usia dini ini sangat rentan. Mereka dalam proses pembentukan dan ini pada golden age. Mereka berada pada usia emas. Apa yang kita berikan kepada mereka pada usia ini mempunyai pengaruh untuk seluruh hidup mereka. Karena itu kita coba untuk meyakinkan, menyadarkan orang tua dengan segala macam keterbatasan yang kita alami, kita hidupi, toh memberikan perhatian dan kalau boleh memberikan yang paling baik untuk anak-anak ketika anak dalam usia seperti ini. Ada banyak contoh yang bisa dibuat. Ya. Salah satu hal yang saya selalu sampaikan itu supaya kita jangan terlalu cepat membiasakan anak menggunakan HP dan bermain dengan HP itu. Jangan gantikan perhatian dan kasih orang tua. Jangan juga gantikan komunikasi langsung orang tua atau saudara-saudari kandung dengan HP. Itu yang pertama tidak tergantikan. Komunikasi langsung dari orang tua, belayan kasih orang tua,
atau sapaan dari kakak adik tidak tergantikan oleh HP. Karena itu jangan terlalu cepat membiasakan anak dengan HP. Itu memang paling mudah. Paling mudah, dan anak juga gampang sekali meminta karena dilihat teman-temannya mempunyai dan bermain dengan itu. Tapi saya sangat mengharapkan supaya di keuskupan ini ada kesadaran dan ada keputusan dari orang tua untuk merem diri dengan hal ini. Supaya kita jangan terlalu cepat memaksakan anak masuk dalam dunia orang dewasa dengan memberikan mereka sarana yang mempunyai dampak yang terlalu besar dalam soal kemampuan berkomunikasi. Itu sudah pada tahap yang sangat awal, dalam kemampuan berelasi dengan orang lain, ya. Lalu mencerna apa yang dia lihat, dia baca di situ. Bapak Uskup, Ya. terakhir Bapak Uskup sudah masuk pada bagaimana anak-anak sekarang berkembang di era digital. Dan saya pikir menarik sekali, tidak bisa tergantikan komunikasi yang personal dengan komunikasi melalui Android. Dan sedikit lagi kita masuk bulan Maria. Pertanyaannya, spirit iman apa yang keluarga-keluarga Katolik bisa pelajari dari Maria yang berduka cita? Maria ibu yang berduka cita, Mater Dolorosa, tapi serentak ibu yang perempuan yang memadahkan Magnificat. Dan dalam Magnificat, madah pujian Maria itu kita lihat jiwa pejuang seorang perempuan. Dan itu Maria. Maria menderita, tapi Maria tidak membiarkan dirinya hancur dalam penderitaan itu. Maria tidak membiarkan dirinya hanya didefinisikan oleh penderitaannya. Tapi dia tetap merupakan perempuan yang bangkit, yang mencoba untuk mengatasi kesulitan yang dia hadapi. Ada hal yang saya kira selalu kita perlu ingat ketika melihat Maria sebagai Mater Dolorosa. Itu yang pertama tadi, supaya kita tidak tenggelam dalam penderitaan, tidak hanyut, tidak membiarkan seluruh energi kita diambil, ya, tidak menjadi lumpuh karena penderitaan. Yang kedua, kita tidak hanya melihat penderitaan kita sendiri. Mater Dolorosa, ibu yang menderita, tapi serentak ibu yang membuka mata kita juga untuk melihat penderitaan orang lain. Saya kira ini sangat penting sebagai komunitas beriman. Kita membiasakan diri untuk juga peka terhadap penderitaan orang lain. Peka terhadap penderitaan tetangga kita, peka terhadap penderitaan anggota komunitas basis yang lain, peka terhadap penderitaan masyarakat kita. Ini saya kira sangat penting. Spiritualitas Maria seperti ini yang saya kira perlu kita hidupkan, terutama dalam bulan Maria ini. Yang terakhir Bapak Uskup, tentu Bapak Uskup pasti juga menyadari bahwa ada banyak keluarga Katolik yang juga bersuka cita seperti Maria. Tapi ada banyak juga keluarga Katolik yang terluka dan berduka cita seperti Maria. Apa pesan paling kuat dari Bapak Uskup khusus untuk keluarga-keluarga Katolik yang mungkin sampai malam ini menonton konten ini sedang dalam keadaan terluka, sedang dalam duka cita karena berbagai persoalan ekonomi, persoalan politik, sosial, dan macam-macam. Juga untuk keluarga yang memang sampai hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan dalam rumah. Silakan Bapak Uskup. Pertama, sebagai umat Katolik, kita perlu memiliki rasa syukur bahwa kita mempunyai tradisi untuk menghormati Bunda Maria sepanjang tahun, teristimewa pada bulan Mei dan bulan Oktober. Ini satu warisan iman yang sangat berharga, yang tetap perlu kita rawat sekarang dan kita wariskan kepada generasi muda kita. Karena memberikan banyak kekuatan bagi kita dalam situasi penuh kegembiraan, tapi juga saat kita melewati hari-hari yang kelam
dalam kehidupan ini. Karena itu saya mengharapkan supaya kita betul memanfaatkan bulan Mei ini sebagai bulan Maria untuk bersama-sama merefleksikan Bunda Maria sebagai Mater Dolorosa, tapi juga sebagai Bunda yang memiliki kebahagiaan. Untuk keluarga-keluarga, untuk saudara-saudariku sekalian yang sedang melewati saat-saat yang penuh kesulitan dalam hidup kamu sebagai keluarga, dalam hal relasi di antara kamu sebagai suami istri, dalam hal relasi dengan anak-anak, atau dalam kesulitan mendidik anak karena kondisi yang sudah sangat berbeda, atau karena kesulitan ekonomi atau tekanan sosial yang lain. Saya mengharapkan dengan sangat agar selalu berusaha maksimal. Yang pertama, berusaha maksimal untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga. Dan perhatikan anak, perhatikan pendidikan mereka, termasuk juga pendidikan iman mereka. Kesulitan tidak bisa kita abaikan, tidak bisa tidak bisa menutup mata terhadap kesulitan yang ada, tapi bahwa kita mempunyai Tuhan yang menderita bersama kita, Yesus tersalib, dan bundanya juga berjalan bersama kita dalam penderitaan, ini menjadi kekuatan kita, ini menjadi identifikasi kita. Saya pikir memiliki Bunda Maria sebagai bunda yang berduka cita, bunda yang berduka cita itu punya makna yang mendalam karena kita punya tokoh, figur dengan yang kita bisa mengidentifikasi diri. Yang kedua, Bunda Maria dengan pengalaman duka citanya ini memberikan kita kekuatan bahwa seorang Bunda penebus pun menderita, bahwa Ibu Yesus pun menderita. Karena itu misalnya bahwa kita mencoba selalu untuk setia pada Tuhan, selalu pergi ke gereja, selalu ikut kegiatan KUB, stasi lingkungan, paroki. Bahwa kita merasa kita sudah buat banyak untuk menghidupi iman kita, untuk dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita menderita, kita lihat Bunda Maria, Bunda Tuhan pun menderita. Status sebagai Bunda Maria, sebagai Bunda Tuhan, tidak membebaskan Bunda Maria dari penderitaan. Karena itu kalau kita harus mengalami situasi seperti itu, kendati kita serasa saya ini sudah sangat setia kepada Tuhan, selalu tekun berdoa, berdevosi kepada Bunda Maria dan semua yang lain, tetapi kalau pengalaman ini menjadi juga pengalaman saya, berpaling kepada Maria, saya kira menjadi kekuatan. Lalu yang ketiga, dengan berpaling pada Bunda Maria kita memiliki harapan. Kita memiliki harapan bahwa akan ada titik terang. Kapan itu tidak kita tahu. Bagaimana bentuk titik terang itu saya juga tidak tahu. Kita juga tidak tahu. Tapi ada keyakinan seperti itu. Hidup dalam harapan seperti ini. Bunda Maria adalah Bunda pengharapan juga. Lalu untuk keluarga-keluarga, untuk saudara-saudari yang hidup dalam kondisi ekonomi yang cukup, yang bisa menyekolahkan anak dengan baik, yang mempunyai relasi sosial yang relatif baik, saya sampaikan syukuri semuanya ini, dan yang pertama syukur tadi, yang kedua jangan lupa bahwa ada saudara-saudari kita yang punya kesulitan, punya masalah. Karena itu dalam lingkup KUB atau dalam lingkup keluarga besar, kita saling membantu. Jangan hanya merayakan kegembiraan sendiri sementara yang lain hidup dalam serba kekurangan, menangis, merasa tersisihkan. Lalu hal
yang ketiga merupakan kelanjutan dari yang kedua tadi, mencari jalan konkret untuk membantu, membantu mereka yang ada kekurangan. Jadi sadar, ingat mereka, dan yang kedua ambil langkah konkret untuk membantu. Karena membantu orang yang punya kesulitan, terutama keluarga-keluarga yang memiliki masalah dalam hidup mereka, menjadi kekuatan baik kita juga. Dan ini juga menjadi contoh yang kita teruskan kepada anak-anak kita. Ya, contoh anak-anak itu belajar dari orang tua mereka yang rela berbagi. Orang tua mereka yang tidak merayakan kesenangan mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Tapi anak-anak mengapresiasi orang tua yang meneruskan kepada mereka nilai solidaritas, nilai berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Saya kira dengan cara seperti ini kita bersama-sama dapat membangun gereja yang lebih merupakan gereja persekutuan, gereja di mana ada kasih persaudaraan di antara para anggotanya. Sekali lagi, bulan Mei sebagai bulan Maria, ini saat yang sangat tampan untuk kita semua untuk merenungkan Maria sebagai bunda yang berduka, bunda yang memiliki kekuatan untuk berjuang, dan bunda yang juga memiliki pengalaman untuk melewati kegembiraan, tetapi tahu bagaimana melewati kegembiraan itu. Tahu menghidupi pengalaman-pengalaman kegembiraan itu tanpa kehilangan kepekaan terhadap semua yang lain. Terima kasih Bapak Uskup. Mungkin tidak semua keluarga baik-baik saja saat ini. Tapi dari cerita obrolan kami bersama Bapak Uskup tentang Maria, kita tahu bahwa iman tidak saja bertumbuh dalam keadaan yang sempurna, tapi juga dia datang dari kesetiaan, bahkan juga dalam keadaan luka dan duka cita. Dan ini bagus untuk semua keluarga, menjadi sangat inspiratif. Dan untuk semua teman-teman, kalau obrolan kami di program ini bersama Bapak Uskup berarti untuk banyak keluarga, silakan share kepada sebanyak mungkin keluarga Katolik yang ada dimanapun harapan-harapan dari Bapak Uskup. Dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Uskup atas kesediaan untuk hadir di program kami. Juga untuk Mama Mei yang juga ada di studio saat ini. Saya Pater Yohan dan semua tim yang bertugas di program Buka Box mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.